Hadirin dari Allah wa iyyakum, salam kenal sambutan Kepala Desa Biawak kang dihormat Bapak Guru Bandung Setiabud SIP Sumangga Dihabulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah sallallahu sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, sepuh bin sepuh, yang terhormat ustadzul ustadzah, juga bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji, yang terhormat tokoh adat, tokoh masyarakat, juga yang terhormat Ketua DKM Al-Hidayah dan jajarannya, termasuk panitia Hari Raya Idul Fitri yang saya hormati, Bapak Ketua BPD serta jajarannya yang saya hormati, juga lembaga-lembaga yang lainnya, dari mulai LPM, Karang Taruna, Linmas, Bumdes, RT, RW, juga Keboktan, ibu-ibu PKK, dan lembaga adat yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati pula wabil khusus Ketua Tim Penggerak PKK Desa Biawak, Ibu Hajah UIS yang saya cintai dan sayangi, Pak Haji Aman. Ya, itu bapak-bapak istri saya ya. Artinya istri yang tidak pernah lelah memotivasi, menyemangatkan kepada saya bagaimana cara mengabdi terhadap masyarakat. Mudah-mudahan istri saya diberikan umur panjang dan menjadi istri yang salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang terhormat atau yang saya hormati para perangkat desa beserta keluarganya dan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sholat Id yang saya hormati, khususnya yang ada di sini ataupun yang masih ada di perjalanan, termasuk juga yang masih ada di rumah. Mudah-mudahan semuanya hadir di sini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pemuda dan pemudinya, para pelajar, mahasiswa, termasuk kaum intelektual juga yang saya hormati, santriwan dan santriwati juga yang saya hormati, dan khusus anak-anak tercinta Aizid Awili, termasuk jadi Jabil, itu anak saya. Semoga bukan anak saya saja ya, semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang saya hormati, jemaah Idul Fitri, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Ini semua harus kita sadari. Mudah-mudahan untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun depan kita masih bisa bertatap muka lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin
jemaah yang saya hormati, salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Idul Fitri yang Allah muliakan dan yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada panitia penyelenggara Idul Fitri dan juga kepada Baj atau Nafi atau dana Badan Amil Zakat Indonesia Biawak, panitia pengumpul zakat wilayah yang telah bekerja, yang katakanlah tidak tahu siang dan malam sudah menyelesaikan tugasnya. Kebetulan tadi kata Pak Lebe bahwa memang benar, zakat untuk tahun sekarang, kuno zakat kita seharusnya kita setor ke Majalengka atau kecamatan, tetapi Bupati Majalengka mengatakan atau menetapkan untuk tahun 2025 bahwa zakat fitrah itu hasil zakatnya tiap-tiap desa itu harus dikembalikan kepada desanya masing-masing. Itu sih. Nah, jadi yang setor ke Majalengka cuma angkanya doang. Alhamdulillah. Tadi begitu banyak istilahnya ya. Terus juga saya apresiasi kepada DKN dan jajarannya juga yang telah mempersiapkan fasilitasnya, artinya yang mempersiapkan fasilitas untuk merayakan wilayah Idul Fitri ini dalam artian yaitu sholat Id berjamaah. Mudah-mudahan semua itu Allah yang membalas dengan sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang saya hormati, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga dan atas nama pemerintahan desa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin semuanya, dalam setiap kesempatan, dalam setiap pertemuan, saya tidak bosan-bosannya selalu memohon atau meminta maaf kepada masyarakat bahwa di kesempatan ini, di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan kemenangan ini, kalian sangatlah pantas seandainya saya atas nama diulangi, atas nama pribadi, atas nama keluarga dan atas nama pemerintahan desa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Andai kata pelayanan kami, dedikasi kami, kinerja kami kurang lebih hampir ada 6 tahun jalan kurang memuaskan di hati ibu-ibu atau bapak-bapak, atau masih ada yang kecewa, ada yang marah-marah karena pelayanan ini semua karena memang kekurangan atau SDM kami yang cuma segitu. Artinya tidak ada maksud dan tujuan untuk mengecewakan, hanya karena kemampuan mungkin kami misalnya kurang begitu memahami. Mungkin ini butuh nasihat-nasihat dari misalnya sepuh-sepuh, para alim ulama dan juga orang-orang yang dianggap bijaklah di sini. Terima kasih. Jadi intinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian masih atas nama pemerintahan desa juga saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, wabil khusus umat Islam harus waspada. Kenapa? Hari ini kalau kita lihat saudara-saudara bahwa Islam di Indonesia itu krisis kepercayaan. Saya tekankan, krisis kepercayaan terhadap agama Islam. Kenapa? Kalau kita lihat di YouTube, kita lihat di medsos, kita lihat di media-media sosial lainnya atau di TikTok, antara Islam dengan Islam itu saling caci maki yang sangat pedas. Bagaimana tidak ada batasan, seolah-olah ini salah, itu salah, saya yang paling benar, ini yang paling benar. Nah, ini harus diwaspadai. Kita sebagai masyarakat desa Biawak harus tetap kondusif, harus tetap waspada. Karena apa? Dengan modal akhlak, moral dan adab, maka insya Allah segala sesuatu bentuk kita pemecah belah tidak akan terjadi. Jadi waspada. Bahwa pada hari ini bukti-bukti kemudian Islam itu sangat bergerak. Karena saling menuduh. Sebenarnya tidak ada paisan kosong kata bahasa kita namanya. Jangan terpancing.
harus kita legowo, harus kita bijaksana. Itu adalah tujuannya adalah meruntuhkan agama kita. Salah satu itu. Yang kedua, saya mengajak dalam hal ini sebagai kepala desa, tentunya sangat bahagia seandainya masyarakatnya sejahtera, seandainya masyarakatnya makmur. Maka saya penuh keyakinan, berupaya, tolong, ini adalah rumus, artinya ini rahasia. Maksud kita ilmu lah. Jadi kuncinya untuk keberhasilan dunia dan akhirat, supaya di dunia senang, di akhirat senang. Bagaimana? Kuncinya adalah doa, kekuatan doa. Bagaimana caranya? Kekuatan doa yang sangat dahsyat terhadap kita. Kita harus selalu bisa mendoakan, bukan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada orang-orang alam semesta ini, mendoakan hal-hal yang baik. Jadi kuncinya jangan sekali-kali kita kepada masyarakat atau kepada orang lain atau kepada musuh atau kepada yang kita benci mendoakan yang tidak baik. Itu kunci, Pak. Jadi keberhasilan seseorang, keberhasilan manusia itu karena memang kita itu berbaik sangka. Bagaimanapun kita bencinya terhadap orang lain, tetap kita harus mendoakan orang itu adalah supaya kebaikan atau doa yang baik. Jadi kita itu supaya diberi, misalkan ada orang yang sangat benci pada kita, doakan semoga diberi hidayah, semoga diberi barokah, supaya dia itu tidak lagi kita dendam pada kita. Kalau ada yang lagi kesusahan, doakan supaya bahagia. Kalau ada yang lagi bahagia, mendapatkan keuntungan yang besar, doakan semoga keuntungan itu bermanfaat, barokah istilahnya ya. Jadi begitu, jangan pernah mendoakan kepada hal-hal yang sifatnya jelek, karena itu akan membelenggu diri kita sendiri. Ini rahasia. Bagaimana? Terpaksa, tidak terpaksa, paksakan. Doakan, dilatih dari mulai sekarang sampai tahun depan. Saya jamin masih berdiri di sini ya, kehidupan kita akan berubah. Itu fakta upaya. Jadi jangan sampai kita itu kebencian pada orang lain terus menerus. Cepat istighfar, doakanlah kebaikan yang harus kita doakan. Insya Allah ini cuma satu saya pesannya. Doakan kebaikan kepada orang lain, jangan mendoakan kita sendiri. Percuma. Kalau kita pengen di sana bekal, ingin jadi manusia yang paripurna, maka doakanlah kepada hal-hal yang baik kepada setiap orang, setiap makhluk istilahnya dari ciptaan yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu pesan dari saya. Ini silahkan contohkan, silahkan pelajari. Lama-lama juga insya Allah menjadi ketulusan pada diri kita. Ini modal untuk kehidupan kita di dunia dan modal untuk kehidupan kita di akhirat. Selanjutnya titip salam dari Bapak Bupati yang terpilih. Beliau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, beliau istilahnya memberikan salam kepada kita semua dengan memberikan kabar bahwa 100 hari kerja pertama salah satu program tadi saya sebutkan sama Pak B, bahwa zakat yang biasanya disetorkan ke Majalengka dibalikkan lagi ke desa. Itu salah satu itu. Kedua, program Mata Hati. Bahwa program itu siapa yang belum bekerja, siapa yang ingin bekerja di pabrik-pabrik, silahkan daftar, tidak dipungut sepeser pun nilai atau uang, gratis. Pertama, kita daftarkan dulu ke PLK yang ada di kabupaten, dilatih 6 hari. Setelah 6 hari, maka akan disalurkan kepada pabrik yang menurut orang itunya sendiri atau misalkan keahliannya masing-masing. Jadi ini tidak akan dipungut 2 sepeser pun. Seterusnya kita harus berbenah diri. Karena kenapa? Bupati Majalengka mengadakan program yang sinergi dengan gubernur, bahwa sudah dibentuk satgas pemberantasan premanisme. Nah ini jelas sekali, ketegasan hukum akan dipertegas. Jadi siapapun premannya yang istilahnya berulah lebih-lebih, bahkan menyakiti masyarakat, bahkan menekan, laporkan, insya Allah masih diberantas. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini kita istilahnya masyarakat desa Biak menjadi kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan dari fitri ini kita seperti anak yang baru lahir. Maka saya sekali lagi titip
doakan atau berdoa kepada setiap orang, kepada lingkungan dengan hal-hal kebaikan. Jangan sekali-kali menghujat, jangan sekali-kali mendoakan, melaknat dan doa. Karena kenapa? Mendoakan orang lain tanpa orang lain ketahui itu dasarnya luar biasa, Pak. Nanti tanyakan kepada Pak Haji Aman, kepada Pak Ustaz ini, kepada siapa. Insya Allah, karena saya tidak bisa, tapi saya dukung dengan logika dan keyakinan. Terima kasih ya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Idul Fitri. Siapapun minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.